Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 12 September 2023. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian telah kupilih dari dunia, dan kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu tinggal tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain lagi yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan, dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita. Tanggal 2 September lalu merupakan peringatan ayah saya yang telah berpulang menghadap Tuhan 12 tahun yang lalu. Dan di rumah bersama dengan umat di lingkungan kami merayakan Ekaristi Misa. Saya memimpin misa untuk mengenang Papa yang telah meninggal 12 tahun. Buat saya satuan angka 12 adalah angka istimewa. Karena angka 12 merupakan satuan kegenapan yang disebut selusin, yang jumlahnya 12 pieces. Dan bukan juga sebuah kebetulan kalau Yesus memanggil 12 rasulnya sebagai kegenapan untuk mewartakan kabar baik, menggantikan 12 suku Israel yang hancur karena ketidaktaatannya kepada Allah. Dan mengenangkan 12 tahun berpulangnya Papa merupakan kegenapan bagi kami semua, bagi iman keluarga yang yakin dan percaya bahwa Papa sudah mengalami istirahat abadi di rumah Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar firman tentang Yesus yang memilih ke-12 muridnya yang disebut sebagai rasul. Sebelum memilih para rasul, Yesus dikatakan berdoa semalam-malaman. Dan keesokan harinya, Yesus memilih ke-12 rasul dengan menyebut nama mereka pribadi-pribadi. Yesus berdoa, bahkan dikatakan berdoa semalam-malaman untuk memilih para muridnya, para rasulnya. Ia menyertakan Bapanya dalam memilih para murid. Kalau kita mencermati kelompok 12 rasul ini, semuanya adalah orang-orang yang biasa-biasa aja, punya latar belakang yang juga biasa. Profesi mereka sebagai nelayan, sebagai petani, ada juga berprofesi sebagai pemungut cukai. Namun mereka semua dipanggil untuk menjadi penjala manusia, untuk mewartakan kabar sukacita.
Saya pun anak tukang kue, mama saya tuh pinter bikin kue. Anak tukang jahit, papa saya suka bikin mie, tukang mie. Anak tukang mie, tapi juga dipanggil untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, kita pun, semua dari kita dipanggil secara pribadi-pribadi untuk menjadi rasul-rasul Tuhan. Menjadi rasul zaman now, rasul milenial yang punya sebuah misi evangelisasi baru, yakni untuk mewartakan kabar sukacita secara relevan, secara aktual, dan secara kreatif. Mewartakan kabar sukacita itu bukan hanya dengan koar-koar tentang Tuhan, tidak. Namun dengan keberanian kita untuk bersaksi di tengah masyarakat, di tengah kehidupan ini sebagai garam dan terang. Ini merupakan pewartaan nyata kita untuk membawa kabar sukacita. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita mau menjadi rasul-rasul zaman now yang mewartakan kabar sukacita melalui kesaksian hidup kita? Semoga itu yang kita perjuangkan, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.